Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, seluruh sidang jemaat dimanapun berada. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita menyertai Bapak Ibu dan Saudara semua sidang jemaat. Saya berdoa tentu Bapak Ibu dan Saudara semua dalam keadaan sungguh amat baik, ada dalam pimpinan Tuhan dan hikmat Tuhan, sehingga apa yang Bapak Ibu dan Saudara lakukan, biarlah itu bukan hanya memberkati Bapak Ibu dan Saudara, tetapi mampu menjadi berkat bagi orang lain. Karena esensi hidup kita sebagai orang yang percaya bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita harus memikirkan bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas cuaca, atas udara, atas orang-orang di sekitar kita dalam keadaan baik. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita bisa menikmati kehidupan sampai hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara semua sidang jemaat, mari kita melakukan aktivitas kita dengan menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, dan sebentar kita mendengarkan isi hati Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami dapat bersama-sama beristirahat dan semalam dan pagi ini kami dibangunkan oleh karena anugerah Tuhan. Kami bisa menikmati udara yang segar, kami bisa menikmati kehidupan bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk segala hikmat-Mu, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin merenungkan isi hati-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Sampaikanlah yang Kau sampaikan, katakanlah yang Kau katakan. Telinga kami siap mendengarkan, dan kami siap sungguh-sungguh dibentuk oleh Engkau. Pakailah hamba-Mu yang berdosa, penuh banyak kelemahan dan cacat ini Tuhan, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi hamba-Mu dan Engkaulah yang berbicara kepada kami. Haleluya Bapa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayat 18 sampai yang ke-29, dengan satu perikop yang diberikan oleh Elai kepada jemaat di Tiatira. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kembali bahwa Rasul Yohanes, sang penulis Wahyu ini, dia menulis bukan atas pikirannya semata, bukan atas keinginan emosinya, tetapi dia menulis semuanya itu atas kehendak Tuhan yang berbicara kepadanya. Yohanes belum banyak mengerti kepada jemaat-jemaat yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Dan pada waktu itu tentu di tengah-tengah Yohanes berada di Pulau Patmos, tentu informasi tentang jemaat-jemaat itu dia sedikit sekali mungkin juga tidak dia dapatkan tentang jemaat tersebut. Tetapi Tuhan menyatakan kepadanya, inilah keadaan jemaat yang Tuhan minta tuliskan kepadanya. Dan Tuhan tunjukkan situasi yang ada, dan persis seperti yang dialami oleh jemaat tersebut. Nah, itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Yohanes, apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dituliskan, itu bukan dari dirinya, itu berasal dari Allah. Dan salah satu dia sampaikan, dan itu berlaku sampai saat ini. Salah satu dia sampaikan keadaan jemaat di Tiatira. Apa yang terjadi dengan jemaat Tiatira? Jemaat di Tiatira adalah jemaat yang baik, jemaat yang percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka mengizinkan seorang wanita yang mereka disesatkan oleh wanita tersebut mengaku dirinya sebagai seorang nabiah, dan kemudian dia mengajar, tetapi sesungguhnya pengajaran itu menyesatkan, membuat orang-orang di Tiatira banyak berzina. Mereka tidak jauh bedanya, dan hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Tentu Tuhan menegur keras jemaat di Tiatira, dan dia menyampaikan kalau Isabel tidak mau bertobat, dan dia memang tidak mau bertobat, Tuhan akan menghukumnya, dan Tuhan akan memberikan hukuman yang pantas kepadanya, serta kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Isabel ini. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak main-main dengan dosa. Tuhan tidak mau dipermainkan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mereka, jemaat Tiatira, disuruh memilih, diminta memilih, apakah mereka tetap setia dengan setiap ajaran yang Tuhan berikan, ataukah mereka mengikuti apa yang dikatakan dilakukan oleh Isabel. Itulah sebabnya Tuhan marah kepada jemaat di Tiatira. Bahkan dia berkata, aku mencela engkau
Aku mencela engkau karena engkau mempersembahkan persembahan kepada berhala. Engkau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, apa yang menjadi berkat bagi kita? Konsistenlah dalam mengikut Tuhan. Konsistenlah dalam ajaran Tuhan. Peganglah firman Allah sebagai dasar utama kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan menyimpang daripada itu. Percayalah, Tuhan tidak senang dipermainkan. Tuhan tidak senang. Dia Allah kita adalah Allah yang cemburu. Saya berpesan kepada saudara semua, sekali mengikut Tuhan Yesus, mengikut Tuhan sampai kelak ketika berjumpa dengannya. Jangan menyimpang dari segala ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan tetapkan kepada kita, supaya kita betul-betul sebagai anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Selamat beraktivitas, biarlah kita hidup selalu dalam pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami diberkati melalui kebenaran firman Allah. Kami rindu Tuhan, kami konsisten kepada ajaran firman Allah dan melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai orang yang mengenal Engkau. Biarlah kami hidup menurut kehendak dan rencana-Mu Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami diberkati dan Tuhan memimpin kami untuk menjadi berkat. Dan kami berdoa Tuhan, beri kami hikmat untuk melakukan segala sesuatu sepanjang hari ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Berkati Tuhan supaya aktivitas kami membawa berkat. Lindungi kami yang berpergian, pimpin kami yang melakukan perjalanan. Lindungi kami Tuhan dalam segala kehidupan kami dan beri kami kekuatan, dan kami berdoa Tuhan segala kuasa gelap Tuhan kami patahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Allah menyertai kami. Mereka yang bekerja membuka toko dalam nama Yesus, tokonya laris dan diberkati Tuhan. Mereka yang pegawai negeri, tentara, Tuhan memberkati, memimpin, menolong, memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, studi anak-anak kami pun diberkati Tuhan. Haleluya Bapa. Amin.